Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Arkanul iso, rukun-rukun iso. Maka arba'atun ka'amthalihi, ada 4 seperti semisalnya. Semisalnya maksudnya min abwabil fiqhi, dari bab-bab di dalam fikih. Wahwa musin, yaitu orang yang berwasiat. Wasi yang menerima. Wa musafihi, masalahnya itu apa. Kemudian sigho. Fa idza awsa Zaidun ila amrin ayyarudda wada'i'ahu, maka jika berwasiat siapa si Zaid ila amrin kepada si Amr, agar ayyarudda itu Amr mengembalikan wada'i'ahu, titipan-titipannya yang dititipkan kepada Z, atau wayaqdiya, agar si Amr itu membayarkan duyunahu, hutang-hutangnya si Z ba'da mautih, setelah matinya. Maka kedudukannya di sini fazaidun musin, Z ini sebagai orang yang berwasiat, wa Amr wasi, Amr orang yang menerima wasiat, waraddal wada'i, waraddul wada'i wa qada'ud daini, dan pengembalian titipan-titipan dan pembayaran hutang itu masuk musafihi, yang diwasiati di dalamnya, artinya masalahnya di situ. Walafdu Zaidin bitausiyati li Amrin, maka lafad yang diucapkan si Z dengan wasiat kepada si Amr, ya as-sigho, itu namanya sigho. Ya. Wa yu'tabaru Amr wasiyan, maka disebutkan si Amr ini sebagai pelaksana. Wa yaqbalu, menerima siapa? Si Amr, menerima si Amr, imma bitalafudhi, baik dengan pelafatan yaitu biqaulihi, dengan perkataannya apa? Qabiltu, aku menerima, atau tidak mengucapkan sesuatu tapi melaksanakan. Au bil qiyami bitamfidhi, yaitu dengan pelaksanaan, dengan perbuatan. Tanfidh pelaksanaan, qiyam ya melaksanakan. Ma'ausa bihi, apa-apa yang mewasiatkan itu si Z, bihi dengannya apa-apa, dengannya sesuatu tadi itu. Maka wal isa'u, yang namanya iso ini termasuk minal ukudi, dari akad-akad yang al-jaizati, yang boleh, akad-akad yang boleh, minat torofain, dari dua sisi. Dua sisi ini baik orang yang berwasiat atau orang yang menerima wasiat.
karena jaiz minat torofen, karena ini termasuk boleh di antara dua sisi, artinya boleh itu boleh menggagalkan di antara dua orang ini. Makanya dijelaskan di sini, fayajuzu li Zaidin ayyazila amron wa yusiya ghairahu. Maka boleh untuknya si Zaid dia menggugurkan itu Amr dan berwasiat itu si Zaid ghairahu kepada selainnya hu si Amr. Begitupun si Amr, wa yajuzu li Amrin, boleh untuk si Amr tadi itu ayyazila nafsahu, dia menggugurkan dirinya sendiri. Artinya apa? Dia tidak mau. Paham ya? Ini merupakan akad dari dua sisi, boleh di antara dua sisi. Maknanya boleh itu boleh menggagalkan. Kalau seperti kitabah itu kalau sayyid mengatakan kepada si budaknya, hei budak, kamu aku kitabah bayar 2 juta selama 2 bulan. Ini bukan jaiz minat torofen, ini bukan boleh di antara dua sisi, tapi lazim minat torofen wa jaiz minat torofil akhor. Boleh dari sisi si lazim dari sisi si sayyid. Artinya sayyid tidak bisa mengazal, membatalkan, tidak boleh. Tapi kalau si budak boleh untuk batalkan. Telah berjalan 1 bulan, belum jatuh tempo 2 bulan, si budak ngatakan anak batalkan sudah, ya sudah. Loh, uangnya ya apa? Ya memang kan budak tidak punya uang, uangnya pasti diberikan kepada sayyid. Itu namanya boleh dari satu sisi, wajib dari satu sisi. Wajib maknanya tidak boleh mengazal. Lalu ini wasiat ini dua-duanya boleh. Artinya yang memberikan wasiat itu boleh gagalkan, diberikan kepada orang lain. Orang yang menerima pun bisa menggagalkan dirinya. Gitu. Kalau ada orang meninggal, kemudian orang itu tidak meninggalkan wasiat, padahal dia punya anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang wajib dia tanggung. Dia meninggal, tapi belum berwasiat untuk siapa yang ngurusi anak kecil tadi itu. Maka siapa yang jadi wasinya ini, yang menerima wasiat ini? Waman mata walam yusi, ya tidak ada wasinya karena belum berwasiat. Artinya siapa yang ngurusi anak kecil ini? Waman mata walam yusi, siapa orang yang meninggal dunia dia belum berwasiat. Fa in khallafa atfalan, maka jika dia meninggalkan anak-anak kecil, mahajiro, yang dihajar, yang dicegah, artinya anak kecil yang dihajar, hajrus siba, pencegahan karena kecil. Walau abun au jaddun, dia punya ayah, si mayit ini punya ayah, au jaddun, atau si mayit ini punya kakek, gitu loh. Maka siapa yang ngurusi anak kecil ini langsung otomatis fal abu thummal jaddu yakunu wasiyan alal mahajiri. Maka ayah, maka kakek, artinya ayahnya ayah, kakek dari sisi ayah, ayahnya ayah, itu yang akan menjadi wasi, yang akan menjadi pelaksana alal mahajir atas anak-anak yang dihajar itu. .
sebagian madhab menyatakan yang menjadi ini ibu, yang menjadi pelaksana untuk ngurusi si anak kecil ini ibu. Wa ba'dul madhahibi, sebagian madhab taj'alu, menjadikan itu sebagian madhab lil ummi, untuk ibu. Sebagai apa? Haqqal wisayati, hak untuk penwasiatan itu, ala auladiha, atas anak-anaknya si ibu tadi itu, al mahajiri al ghassari, yang masih kurang, yang dihajar, yang masih kurang, yang belum sempurna. Kedudukan ibu di sebagian madhab ini menyatakan apa? Kal abi wal jaddi, seperti ayah, seperti ayahnya ayah. Tapi madhab kita ndak. Wa madhabuna, madhabnya kita Imam Syafi'i ndak. La yujibul wasiyata lil tidak ada kewajiban wasiat untuk ibu, ndak ada. Wa innama yastahsinu antakuna wasiyatun, hanya saja baik untuk menjadi wasiatnya itu. Wa umul atfali, anak-anak, ibu darinya anak-anak tadi itu. Bidaka, dengan itu aula, lebih utama. Nah, kedudukannya wa ta'ti darajatuha, maka menjadi derajatnya ini si ibu fi madhabina, dalam madhabnya kita, ba'dal jad. Jadi ayahnya ayah, kalau tidak ada baru ibu. Gitu. Tapi sebagian madhab yang lain, bukan madhab kita, menjadikan apa? Yang menjadi wasiatnya itu, wasinya siapa? Ibu. Ini kalau dilihat-lihat ya, ayah berarti nang ibu iki apa nih? Kan mertua sama ayahnya mertua dibandingkan ibunya sendiri, mana yang lebih syafaqah, yang lebih kasih sayang? Ibunya sendiri yang lebih kasih sayang. Maka jadi dikatakan di sini wal hakikatu, hakikatnya, secara hakikat itu apa sih? Annal umma, sesungguhnya ibu itu aktsaru syafaqatin, lebih besar kasih sayangnya, idza kana fiha, jika ada di dalamnya sang ibu tadi itu, idza kana isti'dadun fiha, jika ada kesiapan di dalam wasiat tadi itu. Ya, ibu lebih kasih sayangnya. Nah, dia pun mendapatkan bagian nanti, orang yang ngurusi itu. Walil wasi, dan untuk si wasi, yaitu orang yang melaksanakan, ayyahuda ajron mu'tadan, dia mengambil ongkos apa? Kebiasaan, ala amalihi, atas amal perbuatannya, minat thuluth, dari sepertiga, in fadula minhu syai', in fadula syai'um minhu, jika ada tersisa, ya, jika ada sesuatu yang memang disisakan. Wa illa, kalau tidak ada, ya sudah, akhadahu minat tarikati, dia mengambil dari warisan. Ya, Imam Ghazali itu seperti itu. Imam Ghazali itu abahnya ketika masih hidup menyiapkan uang untuk anak, untuk Imam Ghazali dan ayahnya, kakaknya. Imam Ghazali itu kan Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, kakaknya namanya Ahmad. Ya. Itu memberikan apa? Wasiat iso kepada ibunya untuk ini ada uang, simpankan untuk anak kita nanti kalau dia akan
sudah dewasa belajar ilmu agama syariat. Ya saiki Masya Allah nang asuransi ini mlebu universitas bagian sospol, sosial politik tok urusane, hatta nang koncoe politik terus alias nggoroi. Ini ndak orang dulu Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama, Syekh Abdul Qadir Jailani, sama seperti itu. Allah, waduh Pak, kalau jenengan itu waduh. Ayahnya itu wasiat juga. Ini ada uang, nanti kalau aku meninggal, ini uang gunakan keperluan bagi si anak kita ini untuk belajar ilmu agama, sospol. Itu hubungan internasional. Untuk sekolah nanti ya di hubungan internasional, ndak hubungan karo sing duwe langit, sing duwe dunya, sing duwe kabeh. Hubungan secara menyeluruh ya. Paham ya? Persis kayak kula jenengan ini. Masya Allah. Miris Pak nggih. Zaman saiki miris. Kita ini tanpa sadar terpojokkan dengan aturan yang dibuat oleh non-Islam atau orang Islam yang tidak berpihak kepada Islam. Terpojok inti. Apa maksud omongan anak ini? Maksud omongan anak ini, berapa banyak anak itu tidak mengaji cuma gara-gara untuk melanjutkan sekolah umum. Lek anak daripada terpojok, tinju terpojok, ndak tinju sekali kalau anak. Artinya apa? Ndak tak sekolah no pisan. Daripada terpojok anak-anak, iya kan? Ate omong apa sampean? Lek wis sekolah mau ke pojok kok ngono. Lihat sirahnya, sejarahnya orang-orang soleh itu, lihat. Dan orang itu akan menjadi orang baik itu Pak, tidak semudah membalikkan tangan. Kalaupun kita orang mau, keluarga kadang-kadang tidak mau. Paham? Makanya jadilah seseorang yang betul-betul sebagai orang tua. Itu harusnya itu gitu. Dan anak ngomong ini tidak ada hubungannya sama siapa-siapa ya, tidak ono. Oh nyambung no ini. Koyok ya aku disindir lah ini. Tidak ada. Anak cuma mengatakan di tempat ngajinya kita orang aja, berapa banyak anak yang berhenti cuma gara-gara full day. Iya kan? Ya ampun, ya apa cerita di full day, aku tidak paham. Full day, full color. Iya. Dadi ini ngono, full day full color. Sak maceme wis warnane arek iku. Iya. Maka saya tegaskan di sini, kalau anak pribadi sebagai wali, sebagai orang tua, daripada anak-anak ke pojok, ndak anak masukkan ring tinju. Ndak. Lu sekolah beb, ndak. Terus ya apa beb mulai kawin? Yo kawin apa? Urusan sekolah apa hubungannya? Ndak duwe ijazah beb, sak apa ijazah karo Allah wis. Repot beb. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sudah takwa sama Allah, dikasih jalan sama Allah, enak kok. Terserah sampean. Itu pribadi ana gitu ya. Pribadi ana dan mengikuti guru ana Pak. Ndak sekedar hawa nafsu. Ndak, guru ana seperti itu. Ya mengikuti guru ana. Allah. Kita lihat anaknya guru kita ini Habib Taufik itu umur 14 tahun bukan baca maulid lagi, baca kitab ngajar di masjid Jame, baru dewasa. Anak itu jenengan untung sih sadar belajar. Yo pensiun Pak di alam kubur Pak, ketok arek kayak ngono. Itu kalau memang ada data, ada uang peninggalan, ada uang yang disimpan kan dia diambil sepertiga itu. Kalau tidak ada yang diambilkan dari tarika ya.
Tapi ngambilnya jangan kelebihan. Walahu, boleh untuknya ayyakhuda min malil yatim. Boleh dia mengambil dari harta anak yatim, ujrohu, ongkosi. Ngapain? Oh ndak popo. Tapi bil ma'ruf. Hati-hati, iki urusan yatim loh. Luput titik, salah sedikit, ente makan api. Ya. La tadlimuna wa la tudlamun. Janganlah kamu saling mendolimi dan janganlah kamu sekalian terdolimi. Jangan. Hadihi ini ya arkanul iso, yang merupakan rukun-rukun iso. Ya. Syurutul musi arba'atun. Syarat-syarat orang yang menerima musin, orang yang berwasiat, orangnya yang berwasiat untuk melaksanakan kewajiban. Yang pertama at-taklif. Taklif itu apa? Dewasa berakal. Wal hurriyatu, merdeka. Walau fi ba'dihi, walaupun di sebagiannya, yaitu budak muba'at. Karena kalau budak murni tidak ada urusannya sama sayyid itu, tidak punya apa-apa dia. Ya, kalau dia punya anak nanti yang ngurus ya sayyid itu. Ya. Wal hurriyatu wal ikhtiyar, tidak ada paksaan. Dan tentunya wa wilayatun perwalian lahu, untuknya si musi ala musofi, atas apa-apa yang masalahnya ini apa. Ana wasiat sama ente ya Z, ana katakan gitu ya, ana wasiat kepadamu ya Z, untuk supaya kamu ngurusi kalau aku meninggal aset ana ini ada, ente bayarkan utang ana ya. Itu karena apa? Utang ini memang ana gitu loh, ana wilayah, ana punya kekuasaan. Bukan tidak boleh ana katakan Z, nanti ana minta ente jadikan, ana jadikan wasiat ya, wasi itu ya, nanti kalau ana meninggal ana punya aset, ente bayar utangnya bakar ya. Enggak ada. Karena utangnya bakar bukan kekuasaan ana gitu loh, bukan kekuasaan saya. Ngomong ana ke arap-arapan jadi. Ya wis saya. Wis kadung enak ngomong ana iku Pak. Ana sapa, Beb? Ya wis saya. Engko ngomong aku jarene kaya bintang film. Rumah aku jane. Ya. Sepeda aku. Padahal sepeda aku ngono ya. Saiki ndak sepeda aku. Anak arep-arepan aku. Saya, ya saya. Ya. Ngerti, Pak? Taib. Kemudian wahya syurutun ma'rufatun, dan itu merupakan syarat-syarat yang sudah diketahui. Fala tasihhu, maka tidak sah illa minal balighil akilil mukhtar. Maka tidak sah ya, yang namanya wasiat itu kecuali dari orang dewasa, orang berakal, orang yang tidak dipaksa. Ya. Termasuk syarat-syaratnya juga, wa min syurutil musi an takuna lahu wilayatun ala may yuridu ayyusiya bin nadhari alaihim. Yaitu adanya untuk si musi, lahu untuknya si musi. Musi itu siapa? Orang yang memberikan wasiat. Adanya apa? Kekuasaan, wilayatun ala atas mayuridu, atas barang siapa yang dia menginginkan. Dia siapa? Musi. Dia menginginkan itu musi, ayyusiya, untuk dia berwasiatnya bin nadhari alaihim, untuk pemerhatian kepada mereka. Artinya apa? Anda kalau mengatakan misalnya, Suf, dengarkan ya, wahai Bakar, kalau Anda meninggal, ini ada uang khusus Anda berikan, pegang dulu sama ente, untuk keponakan Anda. Nah, keponakan,
untuk anak-anak. Ya, karena apa? Karena keponakan anak-anak yang menjadi walinya. Anak punya kekuasaan. Saya punya kekuasaan. Tidak enak tapi ya. Enak anak. Ya. Analaha. Allahumma shalli ala ali. Ya. Ngerti ya, Pak? Itu ya. Atau misalnya wari'ayati syu'unihim, memperhatikan keadaan-keadaan mereka macam-macam. Mislu auladi ibnihi, misalnya anak-anaknya sendiri atau cucunya dari anak laki-laki. Amma adapun idza kana yuridu ayyusya ahadan bi ayyakuma syu'una abna'i akhihi al-mahajiri au abna'i bintihi fala yajuzu lahu. Adapun jika ada itu si musi yuridu menginginkan itu si musi ayusia dia berwasiat ahadan kepada seseorang bi ayyakuma dengan sekiranya itu seseorang melaksanakan bisyu'uni abna'i akhihi dengan melaksanakan urusan-urusan keponakannya kayak anak saudaranya al-mahajiri yang dihajar au abna'i bintihi atau anak-anak dari anak perempuan, cucu dari anak perempuan. Paham? Fala yajuzu lahu, maka tidak sah untuknya. Karena apa? Karena ada ngurusi yang lain. Kecuali kalau ponakan ini orang tuanya sudah meninggal dan dia yang menjadi walinya lain. Ini enggak, saudaranya masih ada, tapi anak mewasiatkan kepada orang untuk ngurusi si ponaan ini. Enggak, meskipun ponakan anak itu. Karena apa? Karena dia ada yang ngurusi, anak belum jadi walinya, gitulah. Auladu binti, bintul benet atau ibnul benet, ya, ibnul benet anak laki-laki dari anak perempuan, atau bintul benet anak perempuan dari anak perempuan. Tidak dapat warisan itu, tak benar. Tidak dapat warisan, Pak. Nah, ada yang ngurusi, siapa? Iya, ayahnya, berarti menantunya. Ini katakan di sini apa? Fala yajuzu lahu, tidak boleh untuknya. Karena apa? Alasannya apa? Li'annahu laisat, karena tidak ada lahu untuknya si musi apa? Wilayatun. Artinya apa? Li'annahu laisat wilayatun lahu alaihim. Karena sesungguhnya tidak ada kekuasaan lahu untuknya si musi alaihim kepada anak-anak tadi itu. Paham? Kemudian masuk syurutul wasi. Syarat-syarat orang yang menerima sab'atun, ada 7. Wasanatakallamu, dan kita akan berbicara, membahas ala kulli syartin minha, atas setiap satu dari syarat darinya yang 7 itu. Dipreteli satu gitu. Al-Islamu, Islam, fala yajuzu ayyusiyal muslimu ilal kafir, maka tidak boleh mewasiatkan siapa al-muslimu orang Islam ilal kafiri kepada orang kafir. Nah, jelas jangan ente wasiat kepada orang kafir. Engkau kita orang ngomong kafir ngamuk mereka. Kita orang jangan dikatakan kafir. Loh, kok ngamuk kon? Kafir itu sebutan bagi mereka yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, ngono. Ya kafir jenengi, kok ngamuk. Ya.
Nah, tidak boleh Pak, nanti urusannya tidak tepat ini. Termasuk ini loh ya, anak ingatkan sama ente, anak ingatkan. Ini penting Pak. Kadang-kadang ada orang itu titip anak itu macam-macam. Bisa titip anak itu tinggal di sana, atau titip anak itu waktuan, kayak ngaji, kayak ini, atau dipondokkan. Dilihat dulu siapa pemiliknya itu. Kalau pemiliknya tidak benar, jangan dititipkan di situ. Akhirnya anakmu tidak benar juga nanti. Gitu loh Pak. Kadang-kadang anak ponakan, anak ini mau dititipkan sama saudaranya. Ya maaf, kadang-kadang saudaranya tidak ngerti akhlaknya Nabi. Ente titipkan di sana, ya anakmu tidak karu-karuan. Akhirnya apa? Anakmu itu tumbuh tidak karu-karuan, tumbuh rusak. Ente juga berperan di sana. Gitu loh. Paham itu? Jangan, hati-hati. Ini termasuk fala yajuzu ayusyal muslimu ilal kafir. Ente wasiat kepada orang kafir, tidak boleh. Tidak boleh. Wa yajuzu ayusya dimiyun ila dimiin. Nek sama-sama kafirnya tidak apa-apa. Orang dimi kepada orang dimi, tahu? Orang dimi sama orang dimi, biarkan. Iya. 234. Wa amal bulugu, adapun dewasa, wal aklu berakal, wal hurriyatu merdeka, fama'rufatun, maka sudah diketahui itu, sudah diketahui. Wala budda minha, memang harus darinya ya. Urusannya itu ya, Masya Allah. Itu Pak Habib Bakar Al-Muhdor itu, tahu yang ceramah-ceramah itu Habib Al-Muhdor. Itu mulai kecil sama abahnya ditaruh di rumahnya abahnya Ustaz Taufik kayak Abdul Qadir bin Husain Asgar. Mulai kecil ditaruh di sana, jadi sering membarengi kayak Abdul Qadir bin Husain ya. Banyak itu orang pada hati-hati itu loh, namanya dua anak itu loh, TKN dia naik dia udah kena yo, jadi tidak kena inti kena juga inti, karena dia tahu. Yang kelima adalah itu apa? Adil. Adil itu Pak, orang yang bukan fasik, yang tidak melaksanakan dosa besar, yang tidak melaksanakan dosa, yang tidak sering melaksanakan dosa kecil. Kalaupun melaksanakan dosa kecil, dia langsung tobat, dan amal kebaikannya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Itu adalah kalau sudah ada orang itu, semoga dijaga oleh Allah, melaksanakan dosa besar, meskipun sekali gugur adalahnya, bukan adalah lagi dia ya. Jadi bisa jadi orang fasik itu. Kalaupun tobat, ditunggu, ada di tes dulu, dilihat 6 bulan, dilihat 1 tahun ya. Para hakim di sini, ini kata di kitab ini, para hakim ini mereka itu sampai menjadikan orang-orang yang khusus untuk menseleksi jadi orang adil. Jadi mempersiapkan orang-orang yang memang akan menseleksi fulan, termasuk orang adil apa enggak, itu ada. Ini ba'dul fuqaha'i syaddada fiha. Sebagian ahli VG itu mengeraskan dalam masalah ini. Oh enggak, zaman dahulu ini. Wa kanal qadhi fil azmani sabiqati, dan ada itu para qadhi, para hakim di zaman-zaman yang terdahulu, yaj'alu ma'ahu rijalan, menjadikan bersamanya itu qadhi rijalan udulan, menjadikan yang nyampingi dia atau penasehatnya si qadhi tadi itu adalah rijalan udul, orang-orang yang adil yang membarengi dia.
Sampai dikatakan apa? Yusammunahum, mereka menamai mereka orang-orang yang barengi si Godi itu dengan apa? Al-muzakkin, orang yang betul-betul membersihkan, orang yang mendeteksi tentang masalah adil atau enggak. Nah, sampai dikatakan apa? Asbaha birijalil mabahithil yaum. Ini menyerupai dengan orang-orang yang mencari pada zaman kita sekarang ini. Mencari apa? Yas'aluna 'anin nas, bertanya dari manusia, mereka bertanya dari manusia. Wa an a'malihim, apa pekerjaan mereka itu? Fa idza zakku syakhsan indal ghadi gubilat syahadatuhu indahu. Allah. Kalau memang mereka itu orang-orang yang di sampingnya si Godi itu sudah menyatakan orang ini zakku syakhson, jika mereka itu telah menyatakan lolos untuk menjadi orang adil seseorang indal Godi, pada Godi, baru gubilat, diterima syahadatuhu indahu, persaksiannya di hadapan si Godi. Maka walayak bal Godi tidak akan menerima. Tidak akan menerima apa? Syahadata rajulin ghairu muzakka, persaksian seorang yang belum terseleksi. Tidak. Oh, tidak. Misalnya ada Z ngomong, Godi, ana mau bersaksi. Oh, bentar. Itu sudah dapat rekomendasi dari belum, tapi oh, tidak. Harus melalui ini. Oh, no, rek. Iya. Ya apa, Pak? Ya apa iki kok ngene iki? Kira-kira, jenenge kira-kira ya. Kan kira karo kira, jenenge kira-kira. Lek basa Indonesia ini kira-kira. Kula jenengan iki mlebu adalah apa ndak? Ya kira-kira. Bisa jawab ya sampean dewi. Mang subuh sampeyan jam pira? Subuh. Iya, Beb. Waktu ndelok nobar nek sampeyan iki lho. Tangi jam 6 sudah subuh. Buyar ente. Enggak bisa ente. Enggak bisa. Belum adalah sih an. Mangkane wong kawin iku lek adalah buyar, Pak, ndak kawin-kawin. Karena kudu betul-betul orang yang adil. Kalaupun ndak adil moro tobat, ngenteni 6 bulan, ngenteni setahun, seakan melayu calon mantune. Mangkane adamul fiski, ndak ono fasik pitik. Ya, lek ngerokok karo nikahno ndak oleh. Ya apa carane dekek rokoke dhisik? Tobat sama Allah, tubna ilallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nikahno sah karena ada mufiski. Main nikahno. Ojo dirokok maneng, dipangan. Rokoke dadi luwih mantep. Tuh, iya. Kan ngono to, Rek. Lah oh. Ngamuk lek aku bahas rokok ngamuk, ono sing tersinggung. Ndak apa-apa. Wis tersinggung kok, Pak. Oh ya. Iya. Memang kenyataannya ngono kok. Kenyataannya itu gitu. Sampai anak pernah gini, Pak. Waktu itu pernah pengajian di satu instansi pemerintahan lah. Bukan pemerintahan, swasta. Akhirnya ono sing takon masalah rokok. Gitu lah. Ya apa Habib hukumnya rokok cari ini. Akhirnya anak terung jawab, ono situ jawab gini, sudah gini aja, kita lihat zamannya Nabi ada rokok apa ndak. Ya kaget aku. Ya apa Bib? Kira ini takon sungguhan nih Pak. Zamannya Nabi itu ada rokok apa ndak? Ya Nabi bilang ndak ada, zamannya Nabi ndak ada rokok. Rokok itu seperti jahiliyah mulai zaman-zaman beberapa saat ini yang buat orang Inggris untuk matikan orang. Karena terbukti orang yang ngerokok sama yang ngerokok, kalau yang ngerokok itu paru-parunya hitam. Dia dengan tegasnya ngomong katanya, ya sudah berarti tidak boleh rokok karena zamannya Nabi tidak ada. Cocok. Subhanallah ya. Ada satu orang Pak, kita orang ngomong apa?
Ana ini Beb, kalau ndak ngerokok pikun. Sampai karo bojoku lali jarine. Tadi ndak ngerokok lali karo bojone. Oh, cok medeni kira. Akhirnya gelambiar. Lah berarti lek Ramadan mulai subuh sampai maghrib pikun. Loh iya kan? Berarti posone ndak sah. Ayo tak kono ndak enak Pak wong tuwa kok lara ati, yang geblak niku ngono serangan jantung aku sing kena. Itu Pak, masalah adalah sulit Pak, adalah itu enggak main-main. Belum lagi muruah. Muruah itu kewibawaan. Inti kewibawaan itu ndak haram Pak. Saya bilang haram, enggak haram. Cuma ndak bisa bersaksi ente. Termasuk apa? Termasuk apa? Tidak menggunakan penutup kepala. Ayo. Pertentangan mana kan? Karena sampai pertama kali dengarkan ini, akhirnya kalian biasa be umar keras wongi. Karena pertama kali dengarkan, enggak apa-apa. Lama-lama dengar sendiri ente. Nah, jadi minimal Pak, meskipun sampean kerja misalnya, minimal ya kopian. Minimal. Kopian Beb topi. Oh cok le. Wis tuwek topian kon niku. Iya. Wow. Amal yaum. Allah. Amal yaum katanya beliau ini. Amal yaum adapun sekarang ini. Golla ayu jada adlun, sedikit didapatkan orang adil. Keadilan itu sedikit, bukan keadilan. Iki bukan keadilan gitu loh Pak. Orangnya yang adil itu loh. Orangnya yang adil. Mana orang yang adil ini? Orang yang tidak melaksanakan dosa besar atau tidak sering dosa kecil. Kalau berbuat dosa kecil dia tobat sama Allah. Itu sedikit. Nah sekarang ini karena sudah keadaan kau yang ini Pak, ya sudah mau apa lagi? Fatuk balu maka diterima aliyom sekarang ini zaman kita ini. Kama udzakiru daiman, sebagaimana aku menyebutkan, ngingetkan kepada kamu terus menerus. Diterima apa? Syahadatu, persaksian masturil adalati. Orang yang tidak kelihatan, tertutup ini adalah apa enggak? Hatta sampai fit dohir, sampai dia dohir sudah. Kalau tidak kelihatan ya ketok aneh saiki teko nang masjid, teko nang musola, bawa kitab, dengarkan pelajaran syariat, ya sudah adil itu, selesai wis. Kecuali nanti nampak, sampai nampak yang merusak dari keadilannya baru. Zaman kita sekarang ini ya sudah pokoknya masturul adalah tertutup adalai. Lek mau dites model kono, model seperti itu. Ya Kang. Boten ya apa? Paham ini? Kemudian apa? Sumal amsal fa amsal. Kemudian semisal itu wis. Mangkane wis ngrupok karo wong alim ae, enak gitu loh. Beb, aneh harus kerja Beb, kalau pakai sarungan terus tidak bisa. Ya wis celonoan tapi sing apik ngono rek, sing genah. Pakaian itu yang panjang gini, kemudian jangan copot kopiahnya, bagus kan kopi yang bagus. Serupa lebih kurang didik ya. Lek sing jenenge santri itu gunakan sorban, ketika sholat gunakan sorban. Ini kurang lebih lah, masih santri males. Sik mending daripada wis males ngregetno. Karing jerongkok notok kok ngene. Tumal amsal fa amsal. Dari potongan rambut atau macam-macam. Itu. Ojo nggawe jenggot kadang-kadang kok selokan. Kok galengane sawah. Sret ini apa itu? Apa ini? Baik. Kurang lebih, Pak. Inilah sumal amsal fal amsal. Semisal itu. Beb, ana yo kepingin ta Beb gawe kaos iya wis sing apik. Sing iso lengan dawa dadi ketutup kabeh. Ojo gambar-gambar tengkorak. Ojo medeni itu. Iya. Apa mandi gini gambari banteng ini kok. Apa? Wis weruh kok niku. Banteng ini sembahyang di ngarep. Oh, dadi imam maneng. Waduh blas. Ojo di sana-sanane lho ya. Engko diwara partai ku ndak, partai. Banteng situ, aku mau banteng loro. Weruh kon ente. Wis tak sebutno lah weruh kon. Dodolan niku ya. Aku ndak mau banteng situ, iki keadaan mulai ndak enak, Pak. Akhirnya kok di serempet-serempet nomor 1 aku. Paham ini?
Wa kana al-Imam Kabir Abdurrahman al-Masyhur yaqul, Allah. Habib Abdurrahman al-Masyhur, pengarang kitab Bughya, Pak. Pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Semoga bisa nyampe ke Hadramut insyaallah ya. Ke Hadramut insyaallah Mas ya. Iya Mas. Ojo nang Korea tok ae. Ke Hadramut. Rumahnya Habib Abdurrahman al-Masyhur itu sampai sekarang digunakan ini, Pak. Hadramut Saudan. Itu dulunya saking cintane karo ilmu agama sampai temboknya disuruh isi masalah ilmu agama. Abdurrahman terkenal keras orangnya, keras. Sampai beliau kalau sudah duduk di masjid nyemak mau baca Quran, uang ketok Melayu, Pak, peti. Keras. Abdurrahman Masyhur, alim, Pak. Alim. Ya kitabnya Bughya, tahu punya kitab Bughya ini. Kitab nota punya. Ada kitab Bughya itu karangannya beliau. Paham? Alim. Beliau mengatakan apa? Al-Imam Al-Kabir Habib Abdurrahman Al-Masyhur yaqul, ana lastu bi adlin. Allah, aku itu bukan orang adil. Hatta innahu idha hadara, hatta annahu idha hadara majlis aqdin yakunu li ibnihi Ali. Sehingga beliau itu jika hadir ke majlis akad nikah kayak yakunu li ibnihi Ali, beliau mengatakan kepada anaknya yang bernama Habib Ali, ta'al ishhad anni. Allah, saya katakan ta'al sini, saksikan ya aku bahwasanya aku ini orang adil ya insyaallah ya, gitu. Nang anake ini bukan berarti ya anak saksikan ya, bukan. Ini maknanya apa? Wa hadza min tawadhu'ihi, ini dari tawaduknya. Iya, tapi beliau itu akhir umur, Pak. Apa ini berubah? Maksudnya itu tidak keras, diem saja. Akhir umur. Ya, alim, Pak, alim. Beliau itu kalau ada madros yang ada di Ribat Tarim, ya Allah, di hari Rabu sama hari Sabtu madros di Ribat Tarim. Itu beliau itu waktu zamannya beliau tidak menyampaikan sesuatu kecuali kalau dalil kitabi. Misalnya apa? Oh, ditanya masalah apa gitu ya. Oh ya disebutkan di kitab ini ya, juz ini, halaman ini, baris ke ini. Itu ya. Si ngomong apa? Aku ini tidak adil. Hina saksino ya, aku wong adil ya, saksino ya. Saksino aku iki. Paham ini? Makanya teko madros sadurunge madros sang Hadramut hadir, minimal madros di Pasuruan iku hadir. Cik ini kulino, Allah kan merung kok, Pak. Oh, arek iki ben Rebu berangkat iki. Ya wis, tahun iki berangkat nang Hadramut kon, amin. Iya. Engko jak madros warang. Wis janji dhisik, warang. Anak kurang enak badan, Bib. Lek gue duit enak badan. Ya ngono kon Kang, mangkane gak nang Hadramut, nang pasar. Wah, idzan al-adalatu qalu anha. Kalau memang seperti itu, adalah itu para ulama mengatakan dari masalah adalah itu yuktafa fi hadzal zaman. Cukup dicukupkan di ini zaman bil adalati dhahirah. Ya wis. Adalah secara dohir wis, secara dohir. Wa bimasturil adalah, atau tidak diketahui adalah apa enggak. Kalau diketahui adalah apa enggak, pokoknya tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia fasik, adalah. Faham ini? Itu zaman sekarang ini bisa adalah itu dohiro, adalah dohiro yang nampak, yang dohir adalahnya, atau yang tidak kelihatan sama sekali sudah. Itu. Faham ini? Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan? Enggak ada? Al-Fatihah.